Wah, ini dia nih, Togi ya, cukup memprihatinkan begitu ya. Kalau misalnya baru mengendarai mobil, ya sebaiknya tetap berhati-hati dan juga ada pendampingnya begitu ya. Jadi ada yang bantu untuk mengendalikan dari kemudinya begitu. Nah, sekali itu mungkin pendamping hidup juga kali ya, kosnya gitu ya. Mas, jadinya, jadi maksudnya kalau memang ada yang mentir, ada yang bantuin gitu, harus hati-hati. Karena kadang-kadang kalau seandainya mobil metik ini kita nggak sengaja pencet drive atau apa, dia langsung. Berbeda dengan mesin manual. Harus nginjek kopling dulu sama gas, kalau pun juga nggak sengaja, itu langsung mati mesinnya. Ya sekali lagi buat para pemirsa di rumah yang memang ingin mencoba untuk mengendarai mobil ya, atau baru belajar untuk mengendarai mobil, ada baiknya melancarkan terlebih dahulu, kemudian ingin belajar di jalanan yang cukup ramai, gitu bisa ada pendampingnya. Ya. Iya, lagi pendamping lagi nih. Atau ya itu lebih baik tadi dicari lapangan kosong untuk latihan. Gitu. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada seorang pengendara motor ini menjadi sasaran amuk pengunjuk rasa karena menggeber motornya di Bandung, Jawa Barat. Iya, peristiwa itu terjadi ketika unjuk rasa blokade jalan memprotes larangan studi tour dari Gubernur Jawa Barat. Seorang pengendara motor jadi bulan-bulanan pengunjuk rasa saat digelar aksi blokade jalan memprotes kebijakan larangan studi tour di Jalan Surapati, Bandung. Polisi dan petugas Dishub berupaya melerai, namun banyaknya pengunjuk rasa membuat petugas kesulitan. Pemotor jadi sasaran amuk pengunjuk rasa lantaran menggeber motornya saat unjuk rasa berlangsung. Pengeroyokan dapat dihentikan setelah pengunjuk rasa lain membantu melerai, sehingga pemotor selamat. Aksi demonstrasi dan blokade jalan buntut protes para pekerja pariwisata yang menuntut Gubernur Jabar Deddy Mulyadi untuk mencabut surat edaran terkait larangan studi tour. Jadi blokadenya itu seputaran Diponegoro, Surapati, dan salah satunya adalah di Seto Kalibasa. Jadi memacetkan dari arah barat dan arah timur. Itu salah satu yang kami turun dengan jajaran kepolisian. Karena itu tuntutan dari para pengusaha bis dan salah satunya tentang wisata. Sebelumnya, para pengunjuk rasa juga menggelar aksi di depan gedung sate dengan blokade jalan menggunakan bus. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Nah, ini juga yang jadi perbincangan juga di para orang tua ada pro dan kontranya begitu, Togi. Jadi ada orang tua mungkin yang juga setuju, ada studi tour, ada juga yang tidak setuju karena memang beberapa waktu belakangan kan memang banyak kejadian yang akhirnya kecelakaan, kemudian juga menimbulkan korban jiwa gitu kan. Jadi mengkhawatirkan nih dari sisi orang tua. Di sisi kita juga sih pengen sih itu juga ya, ada studi tour juga karena bisa berlibur ya. Cuma dari sisi mungkin transportasi umum tadi, mungkin para pengelola bus ini mungkin merasa rugi. Mungkin ada annual event, ada studi tour ini, jadi bisa menyewa bus-bus tersebut. Jadi ya dengan kebijakan baru dari Gubernur Jawa Barat, hasil mungkin masukan mereka jadi berkurang ya. Betul. Atau mungkin begini deh, kita cari win-win solution. Kalau misalnya kemarin mereka banyak sekali kejadian yang akhirnya merugikan baik dari siswa maupun pihak sekolah begitu. Gimana kalau sebelum nanti adanya studi tour dari pihak penyelenggara atau pengelola yang dari bus-bus ini juga harus rutin untuk mengecek kendaraannya agar tidak jadi kecelakaan-kecelakaan yang kemudian akan menimbulkan korban jiwa. Setuju. Jadi pun juga ada laporan bahwa bis tersebut ini layak dipakai ya. Baik, dan kita ke informasi selanjutnya. Diduga melakukan aksi premanisme, 7 orang satpam dan seorang warga di Jakarta Barat diringkus polisi. Ya, merasa tak puas dengan penangkapan tersebut, satpam melayangkan gugatan. Dalam rekaman CCTV terlihat para satpam yang sedang bertugas di sebuah apartemen di Jakarta Barat langsung diamankan sejumlah polisi yang datang ke lokasi. Ketujuh satpam tersebut mencoba melawan dengan meminta surat penangkapan, namun polisi tetap berhasil mengamankannya. Diduga mereka melakukan aksi premanisme di kawasan tersebut. Tak puas akan penangkapan, satpam melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun putusan hakim menolak gugatan tersebut. Penangkapan itu sendiri sangat melukai hati masyarakat dan hakim tidak memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan.
para satpam yang sedang bertugas yang ditangkap secara sewenang-wenang. Diketahui aksi penangkapan oleh anggota Polda Metro Jaya terjadi 21 Mei lalu dan viral di media sosial. Penangkapan satpam yang sedang berdinas tersebut hebohkan warga sekitar karena dilakukan saat siang hari. Dari Jakarta, Dan Helmius Sayang-Batih, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Ya, permintaan pulang Satria beredar luas di media sosial. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Video permintaan pulang tersebut diunggah melalui akun TikTok @zstorm689. Satria diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan. Mohon izin Bapak. Dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya, Satria sempat menyindir pemerintah karena mempermasalahkan orang yang mencari nafkah di luar negeri. Agak lain memang negara Konoha yang sibuk maling duit rakyat dilindungin, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Akta sebelumnya pernah mengatakan untuk menjadi tentara asing wajib mendapatkan izin dari Presiden. Tanpa izin, status kewarganegaraannya otomatis hilang. Ya, sementara itu pemerintah Indonesia masih menindaklanjuti kasus Satria Arta Kumbara, mantan anggota TNI Angkatan Laut yang meminta kembali ke Indonesia usai menjadi tentara bayaran di Rusia. Ya, Kabiro Infohan Kemhan Brigjen TNI Fregai Wenas mengungkap pihaknya masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, sejauh ini saya belum monitor ya, tapi memang ketika ada warga negara kita yang di luar, tentunya yang menjadi leading sektor adalah Kementerian Luar Negeri. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mengedepankan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini memang belum ada, tapi nanti kami akan monitor apabila memang ada arahan dari Bapak Menteri Pertahanan ataupun mungkin dari Presiden secara langsung terkait dengan isu tersebut. Ya, status kewarganegaraan Indonesia seseorang atau sekelompok orang bisa hilang. Ya, hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Ya, pertama memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Ini kedua tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Ya, ketiga, dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri. Kemudian keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Ya, kelima secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Keenam, mempunyai paspor atau tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Ketujuh, tinggal di luar Indonesia selama 5 tahun berturut-turut bukan dalam rangka dinas negara tanpa alasan sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI. Lalu kedelapan, tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.